Bismillah, kita mulai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz Sada? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ustazah Intan kemarin ke Bogor, Ustazah. Tidak Ustaz, entah kenapa kami tidak ada utusan kemarin dari Kendari. Yang itu, yang KMSH? Nggak jadi. Kemes saja di Ustaz. Alhamdulillah. Oh, hanya KMSH. Oh iya Kemesa, iya iya ya. Sudah Sudah Ustaz, lulus? Alhamdulillah anak saya lulus Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Iya, murid kami juga beberapa di MSH yang angkatan kemarin, yang putra tapi. Tahun ini kemarin saya dengar dari teman yang kemarin ini bersama anak saya tes, katanya lumayan banyak anak KU yang lulus Ustaz. Dari Semarang sih, ya mungkin dari KU yang lainnya, karena Iya, Semarang juga nggak ada. tahu dari KU mana, tapi katanya dari KU lumayan banyak yang lulus juga tahun ini. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Semoga Amin. anaknya jadi kader ulama betul ya di sana. Amin, amin ya Allah. Insya Allah. Amin. Baik, satu saja kita mulai insya Allah untuk tasrifan kita. Ini kita coba ulang sedikit ya untuk tasrifan fi'il mudhari karena memang eh, sering praktek itu penting gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, di minggu lalu sebenarnya kita sudah bahas tentang tasrifan fi'il mudhari, tapi kita coba bahas lagi sekali lagi untuk memantapkan tasrifan kita sebelum kita nanti masuk ke tasrifan fi'il amr ya. Nah, jadi ini kita sudah masuk di tasrif untuk luwawinya, yang mana fi'il itu dia bersambung dengan domir yang 14 itu. Ini tidak usah, kita lewati saja. Nah, jadi fi'il mudhari itu intinya dia bisa ditasrif menjadi 14 bentuk. Karena domir itu kan ada 14. Nah, maka para ulama itu sudah menyusun wazan. Kalau fi'il madhi itu kan wazannya misalnya kalau yang pola fa'ala ya nanti fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, nanti kalau wazannya fa'ila pun sama. Wazannya fa'ula sama. Artinya domirnya sama. Untuk semua fi'il madhi pun sama nanti. Ketika wazannya misalnya af'ala yang sulasi mazid yang tambahannya satu huruf pun sama. Af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, af'alta, af'altuma, af'altum, af'alti, af'altuma, af'altunna, af'altu, af'alna. Nah, untuk fi'il mudhari pun sama. Jadi semua fi'il mudhari nanti apapun eh, wazannya ya. Mau wazan misalnya yang yaf'ulu, yaf'alu, kemudian yaf'ilu misalnya. Maka akhiran tasrifannya pun sama. Nah, contohnya misalnya untuk yadhabu. Yadhabu tasrifannya nanti yadhabu, kemudian yadhabani, kemudian yadhabuna, kemudian tadhabu, tadhabani, yadhabna. Nah, tasrifannya begitu. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Nah, yadhabu artinya dia pergi. Nah, cuman di yadhabu itu
domirnya mustatir. Apa yang mustatir? Huwa, yang tersembunyi. Makanya kita terjemahkan dia. Dia sedang pergi. Kalau yadhabani artinya dia berdua. Nah, dari mana kita bisa tahu dia berdua itu? Alif ini menunjukkan dua orang. Yadhabuna artinya mereka pergi. Nah, waw ini yang menunjukkan mereka. Tadhabu artinya dia, tapi perempuan satu orang. Artinya domirnya pun mustatir di tadhabu. Tadhabani ini failnya yang alif, menunjukkan dia dua orang perempuan. Yadhabna, nun ini menunjukkan mereka, para perempuan. Jadi tasrifannya yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna. Nah, ini semua untuk yang gaib ya, untuk dia, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang untuk mukhotob. Mukhotob itu untuk orang yang kita ajak bicara. Maka tasrifannya nanti tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Sama saja. Kemudian untuk yang muannasnya tadhabina, tadhabani, tadhabna. Tadhabu ini tersimpan domir mustatir anta di sana. Artinya kalau kita bilang anta tadhab, berarti kamu pergi misalnya gitu. Maka tadhabu tersimpan domir mustatir anta di sana. Tadhabani ada alif menunjukkan domir antuma, berarti kamu berdua sedang pergi. Tadhabuna kalian sedang pergi. Tadhabina kamu perempuan. Yang mana failnya? Iya, ini failnya. Kemudian tadhabani kamu berdua perempuan sedang pergi. Tadhabna kalian para wanita sedang pergi. Nah, jadi tasrifan untuk mukhotob nanti modelnya semua sama begini. Jadi yang merah-merah itu adalah tambahan untuk yang kita tambahkan pada fi'il mudhari ketika kita tasrif. Kemudian untuk saya nanti adhabu, kemudian nadhabu. Kalau di adhabu tersimpan domir mustatir ana di sini. Nadhabu tersimpan domir mustatir nahnu. Jadi semua fi'il mudhari akan ditasrif seperti ini. Nah, tasrifan. Nah, contoh misalnya yadhabu sudah ini. Misalnya kita mau tasrif yahmadu misalnya. Hamida yahmadu. Maka tas sama nanti aja. Yahmadu, yahmadani, yahmaduna, tahmadu, tahmadani, yahmadana. Tahmadu, tahmadani, tahmaduna, tahmadina, tahmadani, tahmadana, ahmadu, nahmadu. Tasrifannya begitu. Misalnya kita mau mentasrif yasma'u. Oke. Kita coba praktek lagi. Tafadhol, sadah yang mau tasrif yasma'u dicoba bisa silahkan. Ikutkan yadhabu ya. Yasma'u yadhabu. Tafadhol. Saya coba Ustadz. Ya, silahkan Bu Intan dulu. Tafadhol. Nah, yasma'u, yasma'ani, yasma'una, eh, tasma'u, tasma'ani, tasma'una, Ulangi satu. Tasma'u, tasma'ani ke bawah. Tasrifan. Yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'u, tasma'ani. Tadi sampai di sini. tasma'ani. Oh, astagfirullah ya Ustaz. Tasma'ani, tasmaini, Bukan. Ke bawah sih. tas Ini. Kan tashabu, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani. yas, yas, Nah, yas, yas, yadhabna. Kalau yasma'u ya, berarti yasma'na, yasma'na, nah, yasma'na. yasma'na. Sebelah lagi ya Ustaz.
Sebelahnya sekarang. Nah, ya ay tasma'u, Nah, tasma'ani, tasma'una, ma'ina, tasma'ani, ma'na, asma'u, nasma'u. nah, sekali lagi Ustaz yang dilancarkan. Nah, Ustaz. Yasma'u yasma'ani. Yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'u, tasma'ani, tasma'na, Yasma'na. yasma'na, afwan, yasma'na, tasma'u, tasma'ani, tasma'una, ma'ina, tasma'ani, tasma'na, asma'na, Hmm. As. asma'u, ya Allah, Nah, asma'u, tasma'u, lah. Asma'u. tasma'u, yasma'u, Nas. nasma'u, ya Allah, yasma'u, nasma'u, kenapa ini? Nasma'u. Lah. Nasma'u, Nasma'u. Asma'u nasma'u. Asma'u artinya saya mendengar. Kalau saya nasma'u kami 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 mendengar. mendengar. Nastamir. Kemudian misalnya yansuru ya, menolong. Silakan yang lain yang mau coba. Boleh saya Ustadz. Burita silakan. Yang suruh, yang suruh, yang suroni, yang suruna, tang suruh, tang suroni, yang surna, tang suruh, tang suroni, tang suruna, tang surina, tang suroni, tang surna, tang suruh, nang suruh. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik. Yanzuru. Berarti sama kayak yansuru nanti. Ada yang mau coba yanzuru? Sada. Fadhal. Boleh Ustadz. Silakan Bu Nur Hasanah. Fadhali. Yang guru, yang Ya. guru, yang guroni, yang guruna, tang guru, tang guroni, yang gurna, tang tang guru, tang guroni, tang guruna, tang zurina, tang zuroni, tang zurna, angzuru, nang zuru. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yasjudu. Sama kayak yansuru, yansuru. Ada yang mau coba? Sada. Yasjudu. Bersujud. Belum ada? Jika belum ada, kita tasrif sendiri ya. Sama-sama saja. Yasjudu. Saya Silakan, Ustaz. Barusan siapa? Oh, Ustaz Ustaz. Fatoni. Fadhal, Ustaz. Allah. Oke, Ustaz. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna, tasjudu, tasjudani, yasjudna, tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani, tasjudna, asjudu, nasjudu. Syukran, Ustaz. Ya Allah. Nastamir, yang lain berikutnya mungkin ya alamu. Ini kayak yadhabu aja. Jadi tidak berubah. Silakan, Sada. Ada yang mau coba lagi? Ya alamu. Tinggal diikutkan persis kayak kali. itu. Gimana? Yang belum dulu coba biar ini. Ada Bu Asri. Silakan Bu Asri. Tafadhali. Sebentar. Ya'lamu ya Ustadz ya. Betul. Ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna,
ta'lamu, ta'lamani, ta'lam, Lagi tuh. ta'lam, Ya'lam. Nah, ya'lamna, ya'lamna, ya'lamu, ta'lam. ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna. Sudah Ustaz. Kemudian sebelahnya a'lamu. Oh, ta'lamu, ta'lamu. A'lamu. A'lamu, ta'lamu. Na'lam. Pakai nun Nah, akhirannya. a'lamu, na'lamu. Iya. Jadi kalau untuk anta sampai antuna, anta antum antum, anti antum antuna, awalannya pakai tak semua ya untuk fiil mudhari'nya. Kalau huwa huma hum pakai ya awalannya, kemudian hiya sama antuma, hiya sama huma pakai tak. Kalau hunna nanti pakai ya. Nah, semua nanti tasrifan begitu. Kemudian ya'malu. Kalau ya'lamu mengetahui, ya'malu artinya beramal, bekerja. Amila. Amila ya'malu. Ada yang mau coba satu lagi? Kayaknya terakhir ini untuk Ya boleh Pak Ustadz, saya coba. Silakan Ustaz Elwin. Tafadhol. Ya'malu, ya'malani, ya'maluna, ta'malu, ta'malani, yatmalna, tatmalu, tatmalani, Ulangi, Ustaz. tatmaluna, Ulangi, Ustaz, dari yang tatmalu, anta. Nah, tatmalani, tatmaluna, tatmalina, tatmalani, tatmalna, amalna, namalna, na'mal, A'malu. a'malu, na'malu. Oh, masih ada ternyata. Nah, ini yaktubu yajlisu ya. Sama nanti. Nah, yaktubu pun sama nanti. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubana, aktubu, naktubu. Aktubu saya menulis, naktubu kami menulis. Nah, yajlisu ini ada satu terakhir ya. Ada yang mau coba saja yang yajlisu? Ya Ustadz. Silakan saja. Burina. Ya jelisu. Ya je. Ya je. Ya jelisu. Ya je. Lisi. Yajlisani. Sama. Oh, ya lisani. Ya jelisu. Ya jelisani. Ya jelisuna. Betul. Ya jelisina. Ya je. Kemana ya? Sebentar saja. Ke bawah ya. Dari sini ke bawah. Nanti tasrifannya gitu. Berarti nanti ia jelisu, ia jelisani, ia jelisuna, tajelisu. Nanti begitu. Tadi baru ke samping lagi. Diulangi coba Bu Rina. Ya jelisu. Ya jelisu. Ya jelisani. Ya jelisuna. Gitu Kak Ustadz? Betul. Ya jeli. Awalannya pakai tak. Tadi taje. Oh, tajeli. Tajeli sani. Bukan. Yang keempat. Tajelisu. Tajelisu. Karena pakai kasroh agak susah. Oh iya, betul. Kalau ini kan fathah sebelumnya. Iya. Yang ikutkan akhirannya saja. Yang tambahannya. Oh, Harokat sebelumnya enggak usah dipikirkan. ya jelisuna.
Ya, saya ulang ya Ustadz. Ya, dari atas Ya, saja. Yajlisu. Yajlisu, yajlisani, Mm-mm. yajlisuna, Ya, yajlisani. bukan. Yang keempat. Tajlisu. Oh, 1, 2, 3. Ya, yajlisani. Yang keempat. Ini kan Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Berarti tajlisu. tajlis ya Ustaz. Tajlisu. Di dhammah. Tajlisu. Kemudian yang sebelahnya lagi. Ke bawah. Ke bawah. Ajlisu. Bukan. Dari sini ke bawah. Ke bawah. Oh, itu. Ah. Berarti kalau yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, Tajlisani, yajlisna. ya Nah, gitu. yajlisna. Oh, yajlisna. Kemudian di sebelahnya ini. Iya, kemudian di sebelah, tapi dari atas lagi. Berarti tajlisu, Tajlisu, tajlisani, iya, tajlisuna, iya, betul. tajlisina, Iya, betul. tajlisani, Iya, betul. tajlisna, Betul. adlisani, Ajlisu. ajlisu, nadlisu. Nah, seperti itu. Maaf Ustaz, Bagus. baru nyimak deh. Jadi tinggal banyak tikror saja. Banyak pengulangan. Baik. Nah, itu tasrifan fi'il mudhari'nya. Ini enggak ya. Ini fi'il madhi. Ada yang mau ditanyakan dulu saat-saat sampai di sini. Ini tasrifan fi'il mudhari' ya, insyaallah. Saya Ustadz, Iya, silahkan Bu Rin. ya Afwan Ustadz, saya mau Bu bertanya. Intan. Ya, susunan mudhof-mudhofun ilaih itu bisa terdiri dari fiil dan isim kah Ustadz? Enggak bisa. Mudhaf ilaih itu isim plus isim. Isim plus isim ya. Isim dan Terus isim. di kitab tuh ada yang mudhari, terus kata setelahnya dia kasro Ustadz. Bukannya fiil nggak ada kasro ya? Betul. Fiil itu enggak di kasrah dia. Fiil itu kan i'rabnya rofa, nasab, jazm. Rofa itu kan tanda aslinya dengan dhammah. Nasab itu fathah, jazm itu sukun. Kalau kasrah itu alamat untuk isim dia. Maka setelah fiil harusnya enggak di kasrah seperti itu. Enggak jadi mudhaf ilaih. Kecuali memang itu sebenarnya mungkin bukan fiil mudhari gitu. Atau bukan fiil madi, tapi dia masdar misalnya. Kan wazannya sama misalnya. Misalnya tafa'ala, iya. ya tafa'alu, tafa'ul misalnya gitu. Oh, kayak masdar Ustadz. Benar Ustadz. Oh iya, iya, saya terlupa itu masdar. Oh iya, ya. Nanti Saya coba lupa Ustadz. dicek lagi. Nah, Ustadz. Syukran Ustadz. Afwan. Nah, misalnya kalau kita buka di Quran ya, fi'il madhi mudhari itu akan kita ketemui hampir di setiap ayat gitu. Maksudnya entah itu fi'il madhi kah atau fi'il mudhari misalnya begitu. Nah, misalnya ini. Ini dari ayat 30 ya, yang kemarin. Ini tentang
penciptaan manusia mau dijadikan khalifah katanya di muka bumi. Jadi di sini dikatakan misalnya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun katanya. Ini banyak sekali fi'il mudhari'nya di sini misalnya di ayat ini ya. Nah, coba kita cari fi'il madinya dulu sama-sama ya. Kita berlatih terus. Karena kita sering baca Quran, maka nanti kan insya Allah lebih sering praktek ke Qurannya sebenarnya daripada ke kitabnya misalnya begitu. Wa id qala rabbuka dan seterusnya ila akhiril ayat. Fi'il Fi'il apa madinya Ustaz yang yang mana? cari? Mudhari. Fi'il madi kola Ustaz. Fi'il madi dulu ya. Qala nih Ya. fi'il Kola. madinya. Nah, Kemudian Qalu. qalu ini fi'il madi. Ini saya besarkan dulu ya sebentar. Ja'ilun. Ja'ilun. Ja'ilun bukan, kan tanwin dia. Oh iya. Fa'il. Iya, Tanwin itu fa'il. kan tanda untuk Fa'il. isim dia. Oke, habis ya, yang kita ke bawah sekarang. Oh ini ngikut ternyata. Bentar. Oke, ini saja berarti. Oke, tadi kola ini fi'il madi ya. Kemudian qalu ini fi'il madi juga. Kemudian di bawah ada nggak? Kola. Kola lagi Kola. ini. Nah, A'lam. bukan. ya. Nah, Bukan. fi'il mudhari'nya Oh sekarang. ya mudhari'nya ya. Mudhari'nya ana ya Ustaz. Mana fi'il mudhari'nya? Taj'alu. Taj'alu. Nah, Yufsidu. yufsidu. Terus kemudian mana lagi? Iya, iya. Yasfiku. Yasfiku. Nah, Nusabihu bukan. nusabbihu, betul. Qaddisu. Nuqaddisu. Ta'lamu. A'lamu. Ta'lam. Kemudian Ta'lamuna. ta'lamuna. Nah, ini fiilnya banyak sekali kan. Nah, misalnya nih kita ingin cari tahu apa artinya nuqaddisu. Nah, kan awalannya pakai nun kan. Nun itu berarti kan tadi sudah ditasrif. Misalnya Nah, dari nun itu menunjukkan ada dhamir mustatir apa di situ? Nahnu. Berarti qaddasa yuqaddisu itu kan mensucikan, mentakdiskan. Berarti nuqaddisu kami mensucikan engkau gitu ya. Laka. Nah, kita dari atas. Wa id qala ya. Ketika qala itu berkata. Nah, mana fa'ilnya qala di sini? Rabbuk. Nah, Rabbu. Robu. Nah, jadi kalau kita ketemu fi'il madi misalnya. Fi'il madi itu kan yang mustatir dua. Di huwa dan hiya. Maka pada saat yang domirnya tidak nampak sama sekali, maka kita cari fa'il. Fa'il itu ada dua. Ada yang zohir, ada yang domir gitu. Nah, tapi yang pertama nanti kita cari dulu fa'il zohirnya ada ndak gitu. Setelah fi'il tersebut. Oh ada nih, robbu gitu. Cara menanyakan fi'il, kalau kata Syekh Aiman itu tanya misalnya siapa. Di situ kan ada berkata. Siapa yang berkata? Itulah fa'ilnya. Pelaku kan? Seperti itu. Nah yang berkata, yang berfirman kan Robbuka, Tuhan kamu. Gitu. Lil malaikati kepada para malaikat. Malaikat itu kan jamak taksir ya. Dari kata malakun. Jadi malaikat itu bukan isim mufrad. Malaikat itu jamak taksir. Oh ya, Nah, para malaikat. para malaikat. Isim mufradnya malakun. Kalau malakun malaikatnya satu gitu. Nah, ini sesungguhnya aku ja'ilun, aku akan menjadikan fil ardi di bumi itu khalifah katanya. Qalu berkata, siapa di sini yang berkata? Mereka.
Al Mustatir huwa. Ada domir yang kelihatan nggak? wow. Wow ini kan. Oh iya. Iya. Kalau mustatir huwa itu murni kola saja. Nggak ada tambahan apa-apa. Mereka gitu. Mereka. Jadi kalau kola itu mustatir. Kalau ada tambahan setelah kola berarti itu sudah domir. Begitu nanti. Qalu mereka berkata. Dari mana kita tahu ini itu mereka? Setelah kita tasrif misalnya. Kola, kola, kolu. Nah, ketemu tuh di situ. Oh, ternyata kolu itu tasrifan ketiga. Ketiga itu kan huwa, huma, hum. Oh, hum itu mereka. Nanti mereka berkata. Apakah? Taja'alu. Taja'alu fil mudhari. Fa'ilnya mana? Tak. Bukan. Tak. Bukan. Tak di Mustatir. 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 Iya. Yang mustatir apa? Mustatir huma. Huwa. Huwa. Ya. Iya Ustaz ya. Taja'alu itu kan kalau awalannya ta, bisa hiya, bisa Oh anta. anta Ustaz ya. Yang mana kira-kira? Yang cocok Mustatir hiya anta bukan, atau Ustaz? anta? Iya. Mustatir anta. Iya, karena mereka. Anta Ustaz ya. Anta. Yang di sini yang betul tuh anta. Kan Oh, terjemahannya mereka mengatakan ataja'alu apakah kamu? iya. Kamu itu maksudnya engkau. Oh, iya, Mau anta. menjadikan fiha itu di bumi. Nah gitu. Dari mana kita tahu ini anta misalnya? Setelah kita tasrif. Tasrif. Kan tasrifannya kan ja'ala ya ja'alu. Jadi kalau kita mau kembalikan ke tasrif, kita ganti huruf awalnya dengan ya. Ya ja'alu kan. Iya. Tasrif lah. Ya ja'alu, ya ja'alani, ya ja'aluna, taja'alu, taja'alani, ya ja'alna, taja'alu. Nah, ketemu di situ bahwa ada domir mustatir anta. Taja'alu. Nah, fiha ini jar majrur yufsidu. Kalau yufsidu fa'ilnya Mustatir dari huwa. kata mustatir huwa. Huwa. Yufsidu. Jadi fi'il mudhari itu nanti tambahannya itu kan hanya ini saja sebenarnya. Alif nun, kemudian waw nun, sama ya nun. Sama nun saja. Tambahannya itu di fi'il mudhari. Alif nun, waw nun, ya nun, sama nun. Kalau nun saja ini menunjukkan hunna atau antunna nanti. Kalau alif nun menunjukkan dua pelakunya. Kalau waw nun menunjukkan banyak pelakunya. Kalau ya nun menunjukkan satu orang perempuan pelakunya. Berarti selain ini mesti domirnya mustatir. Gitu. Nah kalau kita perhatikan yufsidu, ini kan nggak ada tambahan alif nun, nggak ada tambahan waw nun, tidak ada tambahan ya nun, nggak ada juga tambahan nun di akhirnya. Berarti ini fa'ilnya mustatir gitu. Sekarang mustatir apa di sini? Nah, kalau awalannya ya, pasti mustatirnya huwa. Kalau awalannya ta, kemungkinannya dua. Satu, mustatir hiya, atau mustatir anta. Anta ya. Mustatir anta. Jadi begitu. Kita coba lagi. Yasfiku. Fa'ilnya? Mustatir. Mustatir apa? Huwa. Huwa. Karena awalannya ya. Ya. Yaitu mesti mustatir huwa. Nusabbihu awalannya nun. Apa yang mustatir di sini? Nahnu. Jadi kalau awalannya nun, pasti yang mustatir nahnu. Nuqaddisu. Apa yang mustatir? Amanahnu. Nahnu. A'lamu. Awalannya hamzah. Mustatir apa? Ana. Ana. Betul. Mustatir ana. Ta'lamuna. Ada tambahan kan? Tadi. Apa tambahannya?
Waw nun. Waw nun. Nah, kalau tambahannya waw nun, fa'ilnya berarti yang waw. Nah, nanti begitu. Jadi kalau tambahannya alif nun, waw nun, ya nun, berarti fa'ilnya itu yang alif, waw atau ya-nya. Nah, ta'lamu. Ya, tasrifan tadi kan? Ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Ketemu di sana. Yaitu ada domir waw yang menunjukkan antum. Kata Allah, qala, dia berkata, ini sesungguhnya aku a'lamu. Aku itu lebih mengetahui ma apa yang la tidak ta'lamuna kalian ketahui. Nah, ini bicara pada para malaikat. Berarti itu wawunya itu mustatir antum ya Ustaz. Enggak, mustatir itu artinya tersembunyi. Berarti kalau ini namanya domir muttasil. Oh, Ah, mutasil. muttasil itu artinya bersambung. Domirnya bersambung langsung dengan fiilnya. Dia nampak. Namanya domir muttasil. Berarti ta'lamuna itu dari antum ya Ustaz. Bagaimana? Ta'lamuna mutasil waw itu menunjukkan antum ya Ustaz. Iya, kalau kita terjemahkan maksudnya itu seperti domir antum. Tapi waw itu sendiri menunjukkan mereka kalian banyak para laki-laki. Begitu. Nah, kemudian dilanjutnya misalnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kita cari fi'il madinya dulu. Allama. Allama. Ini. Nah, kalau kita mulai hafal sedikit wazan, sebenarnya kita tinggal masukkan ke wazan gitu. Allama wazannya fa'ala. Oh, dia fi'il madi. Nah, mana lagi? Aroda. Arodo. Arodo. Wazannya fa'ala, kan? Arodo. Kemudian Kola. kola. Kalau kola nanti wazannya juga fa'ala, tapi belum kita pelajari. Terus habis ya, nggak ada lagi fi'il madi. Mudhari'nya nggak ada juga. Adanya fi'il amr ya, ambi'u, tapi fi'il amrnya kita tinggal dulu. Nanti kalau sudah belajar insyaallah. Allama. Nah, fa'ilnya mana? Allama. Mustatir huwa. Ah, betul. Mustatir huwa. Nah, nanti kembalinya ke Allah ya, karena yang mengajarkan itu Allah. Ya. Kemudian dia mengajari Adam al-asma, nama-nama kullaha seluruhnya. Ya. Ya. Summa aradahum. Kemudian dia memperlihatkan. Maka arada juga failnya Mustatir. mustatir Huwa. huwa juga. Gitu. Nah, fakola, kolanya Mustatir huwa juga ya? iya sama mustatir huwa juga. Nah, berikutnya misalnya satu lagi ya, alam tak. Kita coba masuk. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fi'il madinya mana? Qalu. Qalu. Terus satu lagi Lamta. allamta. Betul, allamta. Qalu fa'ilnya mana? Bukan. Mustatir Waw. Wow ini. Oh ya, wow, ya betul. Kan ada domirnya. Ya, ya, ya. Nah, karena aslinya dia kola tanpa waw. Berarti waw itu domir. Gitu. Kalau alamta, failnya mana? Mutasi. Ta. Karena aslinya kan alama. Berarti Alam. sisanya itu sudah domir gitu. Alamta. Kalau nanya nanti jadi maf'ul bih ya. Tapi nanti kalau sudah kita tasrif. Ini baru belajar madi dan mudhari. Nah, itu tentang
di Quran ya. Nanti bisa banyak praktek sebenarnya. Semakin sering kita praktek, insya Allah akan terbangun kebiasaan itu dalam ingatan kita gitu. Bangun habits, ingat otomatis. Oh ini fiil gitu. Ya maksudnya saya dengan Bapak Ibu di sini kan juga sama sebenarnya. Dulu ketika awal belajar itu ya juga masih meraba-raba. Kira-kira mana madinya gitu, mana mudhari'nya. Ya tapi karena seiring berjalannya waktu belajar, akhirnya bisa menjadi sebuah habits yang otomatis gitu. Maksudnya tahu, oh ini fi'il madi, ini mudhari' misalnya gitu. Nah, kalau di pondok pesantren itu kata teman-teman kami ya dikasih futuh katanya sama Allah, dibukakan kepahaman sama Allah. Nah, ada yang mau ditanyakan saat sampai di sini dulu untuk latihannya. Tafadhol jika ada ya, silahkan. Mas Rifan. Belum ada. Jika belum ada, kita sambung sedikit ke fi'il amr ya. Saya stop dulu. Nah, kalau fi'il amr dia lebih ringkes. Kan kalau kita merintah hanya kita merintah kepada orang kedua gitu. Nah, nanti kalau merintah orang ketiga, nah itu nanti ada tasrifannya sendiri insya Allah. Di dalam kitab Amsilatut Tasrif yang dipakai para tulab ketika mereka belajar, itu lengkap di sana tasrifan sebenarnya. Ini kok nggak balik. Sebentar. Nah, sudah. Tasrifan fil amri. Nanti kita bahas lagi pekan depan insya Allah. Kita rincikan. Nah, cuman tasrifan fil amr itu nanti begini. Jadi ini hanya untuk domir anta. Jadi ukhruj ini berarti ada domir mustatir anta di sini. Kalau ukhruja di sini ada alif. Alif ini menunjukkan antuma. Jadi ini itu untuk anta. Di sini itu untuk anta. Kemudian antuma antum, anti antuma. Terakhir itu nanti ada antunna di sini. Berarti yang kita perintah itu adalah orang kedua semua gitu. Jadi domirnya itu hanya untuk anta sampai antunna saja. Misalnya kayak kata khoroja yakhruju ukhruj fi'il amrnya. Khoroja itu fi'il madi, mudorenya yakhruju, ukhruj itu fi'il amrnya. Maka ukhruj ini artinya keluarlah kamu. Siapa yang kita perintah? Berarti kamu satu orang laki-laki. Kalau yang kita perintah dua orang, katakan ukhruja, keluarlah kamu berdua. Gitu. Kalau banyak, berarti ukhruju, keluarlah kalian, ya, para laki-laki. Kalau perempuan, ukhruji misalnya. Nah, nanti kalau ke perempuan, ukhruji, ini ada tambahan ya di sini. Ukhruja, keluarlah kamu, perempuan dua orang. Ukhrujna, keluarlah kalian para perempuan. Nah, unzur pun sama. Kalau unzur, nanti yang kita minta melihat adalah satu orang laki-laki. Unzuro, berarti lihatlah oleh kamu berdua laki-laki. Unzuru, lihatlah oleh kalian para laki-laki. Unzuri, lihatlah oleh kalian, oleh kamu perempuan satu orang. Unzuro, ini ya. Nah, lihatlah kamu berdua perempuan. Unzurna, lihatlah oleh kalian para perempuan. Uktub, tulislah kamu katanya. Nah, kan kita perintah, tulis katanya. Nah, siapa yang kita perintah? Satu orang laki-laki yang anta. Uktuba, tulislah oleh kamu berdua laki-laki. Uktubu, tulislah oleh kalian para laki-laki.
Uktubi, tulislah olehmu satu orang perempuan. Uktuba, tulislah oleh kalian berdua perempuan. Uktubna, tulislah oleh kalian para wanita. Nah, yang kita perintah adalah para wanita. Nah, kita minta apa? Minta keluar, kita minta dia melihat misalnya. Kita minta dia untuk menulis seperti itu. Jadi tasrifan fil amr hanya 6 ini saja nanti. Nah, nanti insya Allah kita rincikan dari pekan depan, termasuk bagaimana cara membuat fil amr. Kenapa? Karena fil amr itu kan dia dibuat dari fil mudhari ya. Nah, ini nanti saya kirimkan mungkin PowerPoint-nya dulu untuk sebagai bahan latihan pekan depan sebelum kita masuk kelas. Jadi fil amr itu dia dibuat dari fil mudhari. Seperti itu. Misalnya kalau fa'ala yaf'ulu nanti jadi uf'ul. Kalau fa'ala yaf'ilu jadi if'il fil amrnya. Fa'ala yaf'alu jadi if'al misalnya. Nah, nanti insya Allah kita jelaskan cara membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'nya. Nah, tapi fi'il amr itu juga dia punya wazan sebenarnya. Yang mana kalau kita kenali wazannya, kita pun bisa tahu itu adalah fi'il amr. Bukan madi, bukan mudhari' gitu. Nah, sampai di sini dulu mungkin satu-satu. Nanti kita sambung lagi di pekan depan untuk tasrifan fi'il amr. Sekaligus berarti pekan depan latihannya nyari fi'il madi, mudhari' dan amr kalau ada ya. Di dalam satu, kita lanjutkan ayat Qur'annya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Satu-satu. Untuk ya, insya Allah kita lanjutkan di pekan depan ya untuk tasrifan. Nanti saya coba kirimkan file tasrifan fil madi dalam bentuk PowerPoint ya. Fil madi, mudhari sama amarnya untuk bahan latihan di rumah insya Allah. Mungkin kita akhiri untuk pelajaran kita di pagi hari ini. Kita sambung lagi di pekan depan insya Allah. Nakhtatim darsana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Wa jazakumullah iyyakum khairan. ajmain. Saya izin tutup ya.